Shalom seluruh warga kerajaan. Discipline your mind. Perkataan disiplin berasal dari disciple, murid. Tetapi disiplin selalu berbicara tentang military, tentang kemiliteran. Ayat pokok kita, mungkin kita mulai baca ayat ketiga ya. Memang kami hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang. Berjuang di sini adalah military campaign. Sebab ayat 4 berkata, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dinamo, mighty, berkuasa ya. Untuk apa saudaraku? Meruntuhkan benteng-benteng. Bukan merubuhkan gubuk-gubuk ya. Meruntuhkan benteng-benteng. Dan mematahkan setiap strategi kesombongan. Kubu-kubu itu juga bagian dari benteng ya. Ya, ini peperangan semua. Jadi peperangan itu ada di pikiran kita. Jadi kalau ada orang tidak siap menghadapi peperangan, dia tidak mengerti bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Allah itu, Roh Kudus, not to make you feel good, tapi to make you strong, to make you mighty in God. Dan firman Tuhan berkata, akan ada keangkuhan manusia ya. Segala strategi manipulasi mencegah pengenalan akan Tuhan secara benar. Kami menawan, coba perhatikan, ini semua berbicara tentang kekuatan. Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kapan itu ada pertemuan mewakili 400 sekolah tinggi teologi di Lumba Pujian. Juga di bawah ruangan ini kita berkumpul semua ya, yang hadir sekitar 200 lebih. Dan salah satu pembicaraan seorang profesor loh. Dan dia mengatakan firman Tuhan ini mengandung, Alkitab ini mengandung firman Allah. Saya kaget saudara. Tapi itulah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sekarang ini anak-anak muda dimasuki pikiran dengan kita harus punya logik. Kita punya logika. Ya, sehingga untuk menelaah firman Tuhan harus pakai logika. Mujizat tidak bisa diterangkan dengan logika. Triunitas tidak bisa diterangkan logika. Tidak mungkin saudaraku. Karena ini higher ground, high level. Tidak bisa dimengerti oleh manusia jasmani. Kita melihat bagaimana usaha daripada profesor yang lain ya. Yuval Harari yang dari World Economic Forum. Mereka mengatakan kami sedang membuat tidak lama lagi muncul yaitu Alkitab AI, Artificial Intelligence, yang lebih masuk akal daripada Alkitab yang isinya ini cuma high in the sky, yang seperti dongeng-dongeng. Saya beritahu kalian semua, iblis punya rencana untuk yaitu mengurangi otoritas daripada the word of God. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perlu lagi baca Alkitab, Perjanjian Lama, dan perkataan Yesus itu tidak semua sama derajatnya. Sebelum kebangkitan itu kurang. Jadi yang paling penting itu surat-surat Rasul Paulus. Saya mau beritahu, Rasul Paulus cuma seorang murid. Dan firman Allah mengatakan sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi, tetapi satu noktah, satu yod dari firman Allah tidak akan berkurang kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita tahu bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi, termasuk tradisi gereja, yang mengatakan salah satunya pengajaran cessation, dari cease, tidak lagi ada mujizat. Kalau kita mengikut Yesus yang tidak punya mujizat, apa bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain? Ataupun pemuka agama yang lain? He's God in the form of human flesh. Karena itu firman Tuhan berkata kita harus punya kuasa. Kita harus punya pengertian. Kita mesti punya strategi untuk mengalahkan iblis. Warfare in the name of Jesus. Be strong in the Lord. Amen.